Dua, tiga, tumbuhan. Huh! Itulah reboisasi pikiran. Balik lagi sama gue Rere. Dan gue Arya di podcast kita, podcast tercinta ya, reboisasi pikiran. Uh, uh, Nonton uh. kita terus menurun. Kemarin kayaknya yang subscribe aku tahu siapa. Aduh, apa ada yang subscribe? Yang subscribe ada satu kan, kemarin kan ngurang satu tuh, terus nambah Oh, lagi pasti satu. aku tahu siapa. Aku juga tahu siapa yang subscribe. 47 kok. Iya kan kemarin sempet 46. Lah, oh, lah kok sehari doang dia unsubscribe ya? Oke guys, bagaimana kabarnya para tumbuhan? Semoga baik-baik saja ya, karena Indonesia sekarang sudah bebas karantina katanya. Sudah bebas karantina Hah? ya Oh, Indonesia. gue kira sehari doang. Enggak, udah bebas, udah tidak ada karantina lagi. Barusan nyokap gue bilang, makanya nyokap gue nanya kapan gue balik. Tidak perlu kesepian di hotel. Oh, Sudah ada, tidak ada orang yang diajak. Gue udah gak bisa ngomong. oke. Kalau begitu, sebelum kita mulai podcast, gue mulai dulu dari lagu gue di episode kali ini ya, rekomend dari gue, yaitu judulnya Flip Phone dari Jenny Girl. Open up the window, it's too loud, I'm just not used to it. Love the way you look at me, you kinda make me lose it. Oh, biar tidak copyright lagi jadi 9 detik aja guys. Kalau kena copyright itu pasti lagu Arya. Keren ya gue kalau misalnya Drake tiba-tiba nuntut kita, kita dituntut Drake, Dendanya berapa? iya, abis bayar denda kan brok, tapi naik nama kita, reboisasi pikiran, Huh, dalam 3 episode itu. balik duitnya. Habis itu turun lagi yang nonton Iya, ini podcast. cuman ini doang, bentaran doang, musiman ini musiman. Oke, jadi malam ini kita akan ngobrolin, karena tadi kita sebenarnya bingung mau ngobrolin apa. Dan kita scroll-scroll Twitter, terus banyak ya kita lupa kalau sekarang itu malam minggu. Banyak yang Karena kita nge-tweet. sudah tidak ada pacar. Malam minggu waktunya tidur tepat. Ya guys, jadi di Twitter tuh rame banget orang-orang ya, mutual-mutual gue tuh rame banget kayak malam mingguan sama siapa gitu. Kalian malam mingguan ngapain gitu? Pada nanya gitu. Kayak ya biasa lah, anak-anak yang ini ya yang mempunyai hubungan-hubungan ya, hubungan-hubungan asmara. Nah, kita di sini mau ngobrolin ya sekitar seputar malam minggu ya. Apa aja gitu yang dilakukan orang-orang di malam minggu, apakah anak muda atau orang tua. Kita akan membahas itu hari ini ya. Nah, gimana Re? Malam minggu. Pendapat lo sekarang malam minggu tuh enggak, gue gimana ya? Malam minggu tuh apa sih sebenarnya yang spesial? Ini karena besoknya hari Minggu jadi bisa santuy. Emang gitu. Iya, kan Sabtu libur. Hmm. Terus jadi banyak waktu gitu pas malamnya. Dari siang sampai malam ya nggak sih? Terus minggunya masih libur. Jadi kayak sebelum memperingati hari Minggu itu malam Minggu sangat penting gitu. Betul. Karena kalau hari Jumat tuh biasanya masih sibuk gitu, kayak nggak sempet aja buat jalan kan kadang-kadang orang. Oke. Kalau malam Minggu kan Sabtunya masih bisa jalan karena emang libur. Terus Minggunya masih libur bukan hari Senin. Antara libur atau balik cepet ya kalau orang-orang kerja ya. Iya. Ah, Nah, gimana? iya, kan ada juga beberapa ini anjing, beberapa orang yang masih kerja di hari Sabtu tapi kayak cuman setengah hari, kayak jam 12 udah balik gitu. Oh iya. Ya. Tapi kan sekarang BTW nih, BTW ya, sekarang sudah sendiri ya. Nah, apakah malam minggu di mata seorang Pradana Raihan
itu berubah atau kayak jadi kayak malam yang biasa saja gitu, tidak ada spesialnya. Nah, gimana Malam tuh? minggu, malam minggu tetap spesial buat gue. Kenapa? Di malam minggu gue bisa tidur cepat. Karena besok tidak kerja. Bukan karena ada waktu istirahat. Jadi malam-malam sebelumnya kayak gue banyak kegiatan gitu, belajar juga. Si belajar sekarang ya, Oh iya dong. belajar dari kesalahan. Nah, oke. Tapi dulu lo kalau malam minggu pas di Indo kayak gimana, Re? Nah, Ah, males lu jawabnya, lu ya, lu gimana? Malam minggu sama Kenapa? sama Sama, keluarga. sama keluarga, ya? Jadi most of the time sama keluarga lah ya di Indo malam minggu. Enggak. Males gua bahasnya. Padahal tadi sebelum podcast udah gue tanya, yakin lo bahas ini kan? Udah gue kasih dua opsi padahal sebelum podcast ya, sebelum Lagi satu dimulai. lagi sleep call. Sleep call juga ini sama aja. Lah, tapi kan Slipknot kan kalau misalnya ngomongin yang satunya lagi kan sebenarnya itu pengalamannya secara keseluruhan general. Malam minggu juga sebenarnya. Jadi misal lu bisa ngambil contoh teman-teman lo gitu, nggak usah ngambil contoh diri lo gitu. Tapi kan yang paling berkesan dia. Woi, yang paling berkesan itu aku guys, Arya, R-nya hilang. Itu Arya. R-nya hilang Oh tapi. iya, karena setiap malam minggu kita podcast Oh sekarang. betul. Ya, lama-lama hombreng. Iya jadi gini gini ya, maksudnya kehidupan kehidupan kalau menurut gue malam minggu sekarang tuh gak ada bedanya sih sama malam-malam biasanya. Apalagi kalau lagi libur semester ya, kayak ya udah kayak sama aja gitu. Bedanya apa bedanya? Kadang malam minggu bedanya ada yang ngajak main, kalau malam minggu ada yang ngajak nongkrong, kalau nggak diisi dengan rapat, rapat meeting, end up podcast. Kalau gue, nah kalau lo gimana anjing malam minggu sekarang? Ya Apa gitu. gitu yang lo lakukan gitu biasanya malam minggu? Gue malam minggu tuh pengennya tidur cepat, terus jadi minggunya minggunya panjang gitu gue ngerasanya. Panjang gimana? Jadi Karena lo besoknya ini. jadi kan minggu libur. Hmm. Jadi gue pengen minggu tuh pengennya tuh minggu bangun pagi terus gue bisa ngelakuin kegiatan rumah gitu. Oh, kayak Atau kayak bersih-bersih rumahan aja, gitu. jadi kayak gue lebih suka ngelakuin kegiatan di rumah. Oke. Tapi sebenarnya tuh ada gue kenapa? 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 Kayak kayak masak gitu. Jadi minggu gue bisa masak yang Oh. ribet, masakan yang ribet, atau baca buku atau olahraga gitu-gitu deh. Atau tidur lagi. Jadi tidurnya lama. Gue tidur. Ya, iya sih. Gue juga kurang lebih kayak gitu sih. Cuman kayak kalau gue hari Minggu biasanya kayak kayak apa ya? Leha-leha, leha-leha, berleha-leha Iya hari Minggu. betul. Kayak menikmati diri lah, menikmati diri. Kalau gue. Nah, Hmm. tapi berhubung karena status hubungan itu sekarang sudah single ya, ada kata-kata, maaf guys, ada kata-kata yang namanya malam minggu kelabu. Oh, betul. Enggak Ya, sih, gue nggak ngerasa kayak gitu, tapi kenapa? kayak gue kelamaan, nggak kelamaan sih, nggak, gue single berapa lama ya? Karena karena malam minggu kelabu itu kerap dicari buat beberapa kerap dicari sama orang-orang buat mengekspresikan suasana hatinya yang kelam di Sabtu malam. Jadi kayak mereka para-para mereka nih yang sendiri, yang tidak mempunyai pasangan ya, yang jauh dari keluarga. Nah, itulah namanya malam minggu kelabu, guys. Ya makanya kalian cari kegiatan di rumah kayak gue, masak, masak seru anjing. Eh, kalau misalnya masak
terus keinget ada memori dengan yang lama, malam minggu biasanya masak. Sama yang lama gimana? Kalau kayak gitu mah lebay anjing. Jalan kaki keinget mantan. Dulu, aduh dulu gue jalan kaki bersama mantan. Tapi emang malam minggu lu sangat berarti ya. Kalau lu punya pacar tuh lu sangat mengerti apa ya? Sangat mengagungkan malam minggu emang. Kalau dulu pas gue masih SMA sama mantan gue, malam minggu itu nggak malam minggu banget sih, pasti kadang kalau nggak Sabtu, Sabtu sore gitu. Jadi gue tuh kalau malam minggu ada waktu-waktunya. Jadi kayak misal ada dua opsinya, sebelum keluarga atau setelah keluarga sama pasangan gue. Jadi kayak misal sama keluarga gue dari jam 5 sore sampai jam 8 malam. Nah, sebelumnya itu gue bisa sama cewek gue, atau setelahnya itu gue bisa sama cewek gue. Oh, kalau Kalau gue antara seharian seharian sama cewek gue atau seharian sama keluarga gue, jadi kayak selang-seling, ada selang-seling. kalau Kayak gue gitu. kalau gue kayak gue bagi-bagi. Kadang-kadang Oh. juga jadi tiga bagiannya. Cewek gue, keluarga, teman-teman gue. Jadi sama teman-teman gue sampai pagi tuh, sampai sampai nginap kayak gitu. Kalau gue dulu. Cuman seringnya seringnya sih antara antara mantan gue sama keluarga gue seringnya. Karena teman-teman gue teman-teman gue ya kadang-kadang gue juga balik sekolah juga nongkrong-nongkrong aja. Jadi kayak Oh, kayak kalau sering gue gitu. malah kan cewek gue kerja di kafe, jadi Hmm, gue bawa nongkrongnya ke sana. mantan lo. Mantan gue kerja di kafe, jadi gue bawa cowok apa? Ya gue bawa teman-teman gue ke sana jadi sekalian. Iya. Jadi kayak dia kan kerja malam, Hmm. biasanya siang gue jalan sama dia, terus malamnya gue sama teman-teman gue seringnya, Hmm. dia kan kerja jadi Tapi jalan emang sama dia. kerjanya pasti tiap malam minggu. Seinget gue, oh iya ya, gue nggak inget waktu itu kita udah lulus sekolah jadi kayak semua hari hari libur. Kita waktu itu lagi les bahasa. Waktu sekolah gimana ya gue nggak inget. Tapi waktu sekolah juga udah kerja emang. Belum. Belum kan? Masih normal kan Gue malam bawa minggu. nongkrong juga kayak dia. Oh, oke. Ya enak aja. Sekarang jalannya ini ya sama teman-teman gue kadang-kadang. Oh dia, Hmm, ya. Nggak sama cowoknya. Gak tahu. Gimana saya tahu? Hui, hui. Tapi Tapi gue agak nyesel sih. Seharusnya kayak gue lebih banyakin waktu gue sama keluarga gue. kenapa gitu? Nyeselnya. Karena dulu gue jarang banget sama keluarga gue, jarang bener jarang. Berarti lo pengen, tapi lo pengen memutar waktu nggak? Kayak pengen memutar waktu apa? Biar lo bisa spend waktu lebih banyak di malam minggu bersama keluarga lo dibandingkan sama orang lain. Enggak sih, gue nggak muter waktu, cuman ya kalau gue balik Indo gue lebih fokus ke keluarga gue. Oke. Kangen bet, kangen bro. Oh, tapi gue di sini gue menemukan 4 fakta Re, tentang malam minggu. Gue searching anjing. Bagus dong, ada usaha biar terisi podcastnya. Si cepet gue liat si lekas. Padahal baru tadi anjing kayak gini kelihatan anjing lagi. Gak didengerin lagi, gak ditanggepin gue ngomong. Tapi kan lo udah pernah cerita maksudnya ya apa eh apa sih namanya lo pengen lebih fokus dengan keluarga lo kalau lo bisa lebih banyak spend waktu dengan keluarga lo daripada yang kemarin. Karena lo sudah merasakan kerinduannya sekarang gitu ketika jauh. Dulu Itu mah kayak mungkin kayak mikirnya
ya gue malam minggu sama cewek gue karena ya cewek gue nggak satu tempat tinggal sama gue. Terus juga gue balik ke rumah juga ketemu sama keluarga gue gitu. Ya kayak, Enggak, gue ini bilangnya ke orang tua gue ya, kan kakak kan ya mau sejauh apapun kakak pasti pulangnya ke mama papa, pasti ya mama papa ya pasti selamanya sama papa gitu loh, kalau sama dia belum tentu. Gue waktu itu bilangnya gitu. oh pantas terkabul doanya. Nggak apa yang mending keluarga selamanya. Nah, amin. Jadi gini, fakta ya, balik lagi ke fakta ya. Nomor satu itu malam minggu dan Sabtu malam itu berbeda. Nih, banyak orang yang menolak kalau malam minggu disebut Sabtu malam. Perlu diketahui kalau malam minggu sama Sabtu malam itu sama, yang ngajarin kalau keduanya beda sebenarnya. Adalah orang-orang yang pengen kalian yang jomblo kelihatan menderita. Ini gimana sih? Orang yang Ya, menderita selalu ingin menghindar dan mencari pelarian dengan lo menghindar dari istilah malam minggu dan menggantinya dengan Sabtu malam. Lo jadi kelihatan menderita padahal gue yakin lo nggak masih menderita yang mereka pikirkan. nggak jelas statementnya. Iya, oh maksudnya gini. Jadi kayak misalnya jomblo nih. Misalnya jomblo. Nah, orang-orang yang punya pasangan tuh kayak bilang, ini malam minggu gitu buat gue. Karena kan orang-orang kan identiknya kalau misalnya gue mau malam mingguan nih, nah, itu kan pasti sama pasangan gitu kan. Sementara kalau jomblo, instead dia bilang dia nggak bisa malam mingguan, dia bilang Sabtu malam biar dia tidak terlihat terlalu menderita, ngerti nggak sih lo? Oh, Jadi diganti gitu. Sabtu malam itu Sabtu malam ya orang single gue nyebut Sabtu malam gitu. lebay. Iya lebay nih. Iya, ngapain dirubah namanya udah malam minggu. Tahu Jadi ini malam malam minggu. Lo mau jomblo, mau single, mau solo, mau Jakarta, Surabaya, Malang. Sabtu malam. Iya, Sabtu malam deh bener. Tapi benar juga, maksudnya ya, tapi itu dibilangnya kayak ya hanya pelarian para-para ini orang-orang yang kesepian gitu kayak gitu. Orang-orang yang menderita. Nah, jadi kalian yang bilang ini Sabtu malam berarti kan menderita. Pasti wibu. OTW laporin Nadia, guys. Lagi Ya, suka anime nggak jadi. apa ntar episode selanjutnya kita ambil tema dia aja. Wibu versus K-popers. Nah, kita ambil. Oh iya, seru tuh. Seru tuh. Kita ambil. Aku kerja di restoran Korea. Nah, terus yang kedua apa nih? Yang nyindirin jomblo di malam minggu belum tentu bahagia. Yang nyindirin jomblo biasanya sih yang punya pacar. Tapi jangan salah, ada juga yang jomblo teriak jomblo. Yang lo harus tahu adalah bahwa mereka yang nyindir belum tentu lebih bahagia daripada lo. Yang emangnya jalan bareng pacar Oh, itu. lebay lu. Bagi setiap orang tolak ukur kebahagiaan itu berbeda, bisa aja. Ini nggak jelas nih, gua ganti ah. Gak bisa terima bercandaan nih yang ini, dikatain Ya, singgung, goblok banget. tahu. Karena Iya, sekarang udah. kita ini aja dah mending kita ngobrolinnya ini nih. 9 keuntungan jomblo nggak keluar di malam minggu. Itu aku butuh tuh. Maaf ya guys, kita hari ini risetnya berganti-ganti ya karena yang tadi nggak jelas anjing ternyata Ya, ngomongnya goblok. kayaknya dia lulus TK ya enggak anjing. Dikatain jomblo tersinggung anjing. Tahu, kamu jomblo. Aduh, kamu ya. Aku masukin artikel mau Pasti kata kamu gitu. pasti kamu lebih sedih dari aku. Oh, dengar ya kata orang yang sedang bersedih. Siapa anjing? Oh, emang iya. Tahu. Nah, kita lanjut aja. Emang iya. Siapa? Itu lagi bersedih. Siapa yang itu? Ini ngomongin apa sih tadi? Itu siapa tapi? Tadi lu ngomong itulah. Ya udah, lanjut lanjut. Gue nggak bermaksud yang itu. Oh, kita makanya jangan pakai itu, pakai ini sekarang. Bingung Maksudnya lagi. Adam, guys. Oh, Adam lagi COVID, kasihan, semoga Ya, Adam Adam lagi COVID, udah jomblo, COVID, udara terus. Amin. sendirian. Oke, kita mulai ya. Yang pertama itu
keuntungannya kamu bisa menyelesaikan tugas-tugasmu, apalagi tugas dari kampus katanya. Oh, kalau nyelesain tugas rek malam minggu. Kagak ada tugas gua. Oh, kagak. Ya kalau ada tugas misalnya. Jalan-jalan. Minggunya gua ke sana. Salah sih. Cuman ya, in case lagi hujan misalnya kan lagi hujan atau lagi Tidur lah. salah sih. Tapi kadang-kadang gue sih mengerjakan tugas ya malam minggu juga. Karena Gua maksudnya malam minggunya dari misalnya gue ngerjain tugasnya jam em, 6 gitu. Sampai jam 9, jam 10 baru keluar. nggak Tuh. tahu. Gua nggak pernah dapet tugas malam minggu selama kuliah. Nah, maksudnya kalau misalnya kuliah, lo kuliah tiap hari emang sampai Jumat full. Enggak. Hari apa aja lo kuliah? Senin, Rabu, Jumat. Oh. Biasanya Jumat lo dikasih tugas misalnya. Hmm. Sabtunya kan lo kerja, berarti Jumat lo nggak mungkin begadang kan. Iya. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua, mungkin kamu juga bisa membersihkan rumah dan kamarmu, katanya. Oh iya itu juga. Iya. Betul. Ini captionnya tapi rada ngeselin. Mungkin ada jodohmu datang minggu depan, jadi rumah dan kamar kamu harus selalu rapi, katanya. Astagfirullahaladzim. Oh, itu. Ketiga, kamu nggak perlu berurusan dengan macet. Oh, apalagi kalian yang tinggal di ibu kota, ya. Nah, Tapi gue menikmati macet Jakarta tau. karena Gak lo tau. punya pasangan waktu itu. Oh iya. Coba sendirian nih, ya. Kamu bayangin nih, di mobil ya. Nah, kamu sendirian mendengarkan lagu galau. Nah, Buat pipis anjing gue sering banget macet buat pipis. makanya guys tips ya, tips nih kalau lagi macet ya. Kalian itu kan tahu misalnya malam minggu, gue tips saya ya. Ini buat yang jomblo. Tapi misal kalian bawa mobil malam minggu, dan kalian tahu nih keramaian ibu kota bagaimana dan macet misalnya. Jangan lupa bawa botol botol aqua besar kosong ya. Jadi kalau kebelet pipis, pipis. Jorok banget tai. Daripada ngompol, bandingin. Mending kencingin mobil orang lain. Turun dari mobil. Gobal kabel anjing. Kagak lah ada Indomaret anjing. Nah, kalau misalnya Indomaretnya masih jauh. Oh, Nah, ini sih nomor 4. Kamu juga jadi punya banyak waktu untuk stalking mantan atau orang yang kamu sukai. anjing cacat banget. Cacat banget. Buang-buang waktu, buang-buang energi anjing. Fakta nggak? Hah? Gue bangun tidur. Bangun tidur langsung. Anjing. Lebih ekstrim, babi. Bangun tidurku terus stalking. Itulah. Tidur kok overthinking gitu. Anjing. Anjing. Orang sebelum tidur nih bangun tidur, anjing. Oke. Boleh nih ntar kita ngobrolin stalking mantan. Aku suka topik-topik Eh, sensitif. Nah, nomor 5, kamu nggak perlu, kamu nggak perlu capek-capek biar kelihatan perfect di depan pasanganmu, di depan orang lain maksudnya. Emang kalau malam minggu harus kelihatan perfect enggak? eh, apa maksudnya? Kan di rumah. Enggak, maksudnya kalau misalnya punya pasangan, punya cowok atau punya cewek, punya pacar gitu misalnya. Lah gue apapun perfect. Anjay. Hmm, perfect. Padahal waktu itu nanya, gue bagus nggak pakai baju gini? Kan butuh ini juga, butuh kritik namanya. Nggak pede anjing, terus gue jawab aja. Kalau pede mah ya keren-keren aja tai gitu. Iya orang Gitu. nggak bukan jawaban seorang teman anjing. Ah, terus mau jawaban apa yang diharapkan, Tai? Bagus apa enggak? Nah kan gue jawab bagus-bagus aja gue bilang.
Oh, berarti teman. Tamam. Terus nomor 6, kamu juga nggak perlu bersosialisasi sama orang. Gue nggak pengen bersosialisasi sebenarnya. Kalau malam minggu. Introvert nih pasti yang nulis. Iya nih introvert nih nulis nih Indonesian Times ya. Kamu. Tapi gue kayak sekarang mulai introvert deh. Gue lebih senang sendiri kadang. Nah, ya. Si. Kemarin gue keluar kota ini jalan-jalan sendiri anjing sedih bet. Kok jalan-jalan sendiri? Gue juga sering jalan-jalan sendiri. Gue keluar kota. Ya, apa salahnya tai kalau emang fun? Gue lagi gabut ya. Gue habis beli celana. Terus kayak anjing cuaca bagus. Terus gue langsung naik kereta. Mana ke Kota lain. Heidelberg? Hmm? Ke Heidelberg. Iya, Haidel. Gue Ah, jalan-jalan. itu mah nggak masalah ya. Gue kalau sendiri tapi ke Heidel mah. Kecuali lo sendiri ini misalnya Tapi dulu tuh sendiri. gue nggak bisa kayak gue tuh nggak suka banget dulu waktu di Indo kayak gue terlihat sendiri gitu gue apa ya nggak tahu gue ngerasa gak nyaman dulu tuh di Indo kayak Gue gue dulu pas di Indo, kalau misalnya emang gabut, terus nggak ada yang bisa diajakin cabut, ya udah nongkrong aja sendiri. gue di Terus rumah. bertemu teman baru di tongkrongan. Mau ngapain kenapa gue kalau gitu di rumah. Kan maksudnya kayak gabut gitu loh di rumah. Kayak gue udah mumet gitu misalnya otak. Terus udah pengen inilah, pengen 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 melihat orang lain lah, maksudnya pengen melihat vibesnya di luar rumah gitu gimana. Karena kan udah gabut gitu di rumah misalnya. Udah mumet banget gitu misalnya di rumah gitu. Ya udah cabut keluar random tuh awalnya kayak cuman pengen udahlah gue nyetir nyetir aja kalau nggak riding riding aja lah sendirian gitu terus nemu kafe misalnya atau enggak kemana gitu ya nongkrong aja sendirian sambil apa kek gitu terus tiba-tiba ya ada misalnya kenalan sama orang ya udah Kenalan itu gimana nih? apa Kenalan gimana? ya kenalan aja misalnya asik tuh misalnya ya udah SKSD aja. Lu datang gitu ke meja dia Lah iya, gue datang aja, gue boleh join nggak gitu. Kenalan habis itu. anjing gue di bet gue mager banget kayak gitu. Lah, soalnya gue kadang kalau misalnya kafenya gue suka nongkrong di situ, sebenarnya udah sering lihat, cuman nggak pernah kenalan. Oh. Kalau misalnya stranger full ya nggak langsung gitu juga, tai. Kalau misalnya stranger full ya mending kayak yang gue prefernya kayak misalnya cuma 2 orang, cuma 1 orang, bertiga, itu masih 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 bisa lah buat diajak kenalan yang stranger full, gue nggak tahu gimana gitu orangnya gitu. Kalau misalnya yang rame-rame gitu, gue sering lihat, mereka juga sering lihat gue sama temen-temen gue di situ. Ya, seenggaknya tau lah kalau lagi nongkrong gimana gitu. Asik sebenarnya kalau apa membuat pertemanan tuh asik guys sebenarnya. Cuman yang nggak asik itu kadang-kadang ada beberapa orang yang apa yang dikit-dikit bilang SKSD, dikit-dikit bilang SKSD. Kalau lo nggak SKSD, lo nggak bakal dapet temen. Iya, dulu gue kayak mikirin gitu kayak gue kayak mikir banget pendapat orang dulu. Iya. Nah kalau misalnya bersosialisasi kuncinya ya lo harus SKSD, go di mana-mana. Lu bayangin nih, sales kalau nggak SKSD nggak bakal bisa jualan ya, go. Lihat no si Rere habis beli sepatu itu sepatu lo kenapa? SKSD banget nggak kalau orang Indo mikirnya? Iya, Apa urusan lo sama sepatu gue? Pasti gitu karena matinya sebenarnya. ini Tuh, gara-gara sales. hasilnya itu tuh dia bisa menjual itu gara-gara apa? SKSD anjing. Sepatu kayak gini dilihat abang-abang toko ini sepatu kenapa bang? Gue pakai buat main futsal. Lagi diskon bang. Kalau Iya. dia. Oke. On to the next. Yang selanjutnya kamu bisa maraton film sepanjang malam. Lo suka maraton film nggak kalau malam minggu? Hmm, iya kayaknya gue setiap sebelum tidur sih nggak maraton sih satu episode doang. Berarti kayak tapi itu selalu maksudnya kayak nggak di malam minggu doang kan Tidur kalau ya. itu. Sebelum tidur ya. Bikin gue ketiduran soalnya. Jadi kalau ketiduran nyala gitu ini loh.
Enggak, kayak gue udah gini-gini terus gue matiin. Masuk. Yang kedelapan, sambil nonton kamu bisa nyemil sepuasnya. Masih sambil nyetir mobil juga bisa. Tapi nggak sepuasnya dong. Kalau ya kalau macet iya. Tapi kalau misalnya nggak macet, bisa nyemil sepuasnya. Tapi itu Kayaknya ini nggak malam minggu doang anjing. iya makanya gue di kelas juga nyemil. Online maksudnya. Enggak, di Indo. Waduh. Gue duduk paling belakang selalu. Iya, itulah pokoknya 9 keuntungan jomblo katanya menurut Indonesian Times. Sebenarnya sebenarnya kalau menurut gue keuntungan lo jomblo di malam minggu itu ya balik lagi lo sebenarnya tuh bisa lebih mengimprove diri lo sendiri, bisa lebih care terhadap diri lo sendiri, bisa lebih apa ya? Lebih merawat diri sendiri dan apa tempat tinggal lo gitu. Intinya sebenarnya yang dia berusaha bilang gitu. Karena kayak mungkin biasanya lo udah sibuk sama apa sama pasangan lo kalau punya pasangan mau malam minggu jadi waktu lo misalnya kalau buat cewek-cewek ini misalnya atau buat cowok-cowok yang emang lama dalam mencari baju misalnya jadi lo kehabisan waktu di situ gitu. Tapi kalau lo jomblo ya bebas gitu maksudnya malam minggu ya udah malam minggu bebas suka-suka gue mau ngapain gitu sebenarnya. Ada pasangan kan kayak kadang-kadang ada beberapa orang yang yang punya pasangan malam minggu tuh kayak itu ritual banget tuh gue harus pergi sama cewek gue harus pergi sama pasangan gue harus pergi sama gebetan gue gitu. Lagi orang-orang yang lagi PDKT tuh itu pasti malam minggu itu dijadikan salah satu apa ya salah satu media untuk lebih masuk lagi kepada target yang akan dia tuju gitu. Kalau PDKT malam minggu kan nah ya kan pasti kalau PDKT weekend ini ada acara nggak gitu. Dulu gue ngajaknya nggak kayak gitu anjing. Gue Terus gimana? keren dah dulu. Lo ngajak gimana? Gini, waktu itu pokoknya pokoknya gue lupa kayak gimana, pokoknya gue utang aja. Utangnya tuh jadi dia suka Milo, terus gue utang Milo setiap setiap misalnya misalnya kalah taruhan, terus Ya. gue jadi utang Milo. Hmm. Terus gue tanya kapan gue bisa beliin lu Milo gitu. Tuh dengar guys, jadi bagi kalian nih yang doi kalian suka Milo atau misalnya yang lain lah jangan Milo. Ngutang, ngutang aja udah nggak apa-apa. Iya betul. Iya ngutang aja bayarnya tiap malam minggu. Kan jadi kelihatan lu menepati janji juga. Oh ini pria ini menepati janji. Oh plus Aduh, dibuka secretnya sama Rere. banyak pria membutuhkan bantuan. Ya, kalian tuh eh kalian tuh ya misal para pria nih ini laki-laki buat laki-laki ya kalian yang butuh saran ya itu tuh gak usah malu-malu buat nanya ke Rere atau nanya ke gue kita tuh punya banyak 1001 apa saran ya buat kalian yang Kalau punya nggak kalau jelek ya nggak usah dengerin, kan nggak rugi. bener nggak kita tuh nggak cuma nerima pendengar wanita kita tahu kalau di statistik Spotify 53% itu yang mendengar kita cewek Aku salah. 41%-nya cowok dan sisanya tidak apa ya kayak ya seksualitasnya nggak dicantumin gitu. Jadi kalian tuh sebenarnya 41% yang dengerin podcast kita. Kalau kalian misalnya dengerin kita tuh, nih kayaknya orang-orang punya saran yang baik nih buat aku. Nah, langsung aja tanya ke kita juga nggak apa-apa sebenarnya. Kita nggak harus nunggu yang nanya cewek nggak harus sebenarnya kita tuh terbuka ya kalau kalian mau nanya saran dan apa-apa tentang apapun itu nah tanya aja Betul, karena kita betul. yakin kita bisa menjawab semua masalah lo ya Wih, berapa episode tema episode apa tema episode apa penonton kalau mau oh ngasih iya saran. iya benar penonton juga bisa
tema episode itu sangat penting, sangat membantu ya. Betul. Oke, mungkin ini sudah di ujung ya. Em, Rere, apakah kalau lo ini terakhir, pertanyaan terakhir, kalau lo dikasih pilihan, lo lebih memilih malam minggu bersama pasangan lo, mempunyai pasangan atau malam minggu sendirian? Hmm. Hmm. Sama pasangan sih kayak. Pasangan, biar nggak kesepian ya. Iya. Biar bisa ke restoran guys, karena ke restoran sendiri buang-buang duit anjing. Kalau dari restoran mendapatkan jodoh, Oh, tapi mahal banget anjing restoran di sini. ya Rasanya nggak enak lagi nggak pakai micin, hambar semua. gambar semua. Iya, oke. Sebelum kita menutup podcast kita hari ini, mungkin Rere bisa Lu memutar. apa kalau lu? Kalau gue, kalau gue lebih prefer, eh, ada pasangan juga sih sebenarnya. Kalau ditanya prefer mana, Iya kan? soalnya soalnya gue ekstrovert, jadi kayak butuh yang teman ngobrol lah gitu, kayak gitu. Selalu ada aku. Jelek banget anjing, anjing. Males banget dah jadinya. Oke, sebelum kita menutup podcast kita hari ini, Rere akan memutar lagunya dari di episode Bener. ini. Ya, gue setting dulu waktunya tadi lupa. Judulnya It is not meant to be, Tame Impala. Oh, Ho, sering setengah hari. itulah Tame Impala. Gue tuh sebenarnya pengen banget ngobrolin band-band kayak gitu anjing. Ayo, Tapi ya kapan-kapan deh kita bakal ngobrolin tentang itu karena gue juga sebenarnya suka sama Tame Impala, gue juga suka sama Arctic Monkey, suka ya sebenarnya yang indie-indie yang lagi hits-hits lagi sih karena gue juga sebenarnya nggak terlalu tahu. Hindia, Hindia enak kan nih, Hindia enak semua. Ya, kita bakal ada lah, ntar pasti ada sesinya kita ngobrolin lagu. Karena kita juga punya playlist ini itu bukan berarti kita tidak mengerti apa yang terjadi di pergerakan globalisasi musik di dunia. Oke, kalau begitu terima kasih buat para tumbuhan yang sudah mendengarkan episode kita kali ini. Kalian juga yang bukan para tumbuhan tapi mau jadi para tumbuhan dengan mendengar episode ini tuh kalian udah jadi para tumbuhan. Tidak apa-apa kalian tidak subscribe, tidak apa-apa kalian tidak follow kita di Spotify, di Instagram atau dimanapun itu, tapi kalian tetap ada di hati kita. Itulah itu. Itulah bullshit terbesar 2022. Oke, kalau gitu makasih ya teman-teman. Sampai di episode selanjutnya lagi. Kita tidak tahu kita akan record lagi kapan. Mungkin besok, mungkin bisa jadi besok. Tapi oke. Bye bye guys. Bye 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 bye.